Apa arti nickname Salju? Batangan bisnya Mas David. Salju mas, cuman gue tambahin T biar ekstrim aja, nggak mainstream gitu. Salju, putih, dingin, menggemaskan, lucu. Itu punya David. Kan nickname Salju udah gue kasih David itu. Bet, ini hadiah dari gue buat lu spesial. Ini Salju IGN gue, in game name gue dari tahun 2003 gue bilang. Gue dulu main Dota 1 pakainya Salju. Gue main RPG dulu Ragnarok, ya kan, itu pakai namanya Salju. Gue main apa aja nickname gue Salju. Zaman gue di e-sport dulu di Dota 2 Salju. Udah, sekarang nih nick Salju gue kasih buat lu. Aika dulu Salju. PW Salju. Apa-apa Salju. Lineage Salju. Itu in game name IGN. Brian Salju itu nama zaman masih muda gue lah. Zaman gue masih aktif di e-sport sama di game MMORPG. Gua tuh dulu mas, kalau lu tahu Game School Lito itu kalau lagi pengen masukin game-game online itu biasanya klan gua mas, guild gua yang diundang buat tester, beta tester. Gua dulu pernah masuk majalah game juga. Ada masih, gua kadang masih ketik sendiri tapi rahasia. Ada. Di situ ada foto gue di majalah game dulu. Mas udah berapa unit? Alhamdulillah, berarti udah keambil 7. MTI udah 7 unit. Tinggal benerin yang 2 doang loh, 05 sama 06. Berapa penghasilan Mas Rian dari sebuah nge-YouTube? Gue tuh dari YouTube itu 2 channel. Itu sebulan nggak mati 20 juta mas. Sebulan 2 channel. Cuman kadang gue bikinnya mager gitu mas. Mungkin karena nggak passion kali. Kalian kan tahu sendiri ya, gue orangnya pemalu mas, introvert. Jadi gue masuk ke media tuh aslinya nggak nyaman mas. Nge-live IG gini aslinya nggak nyaman mas. Gue kan orangnya introvert, penutup, tertutup. Pemalu gue mas, aslinya ngomong sama orang tuh malu. Nggak punya mental ngomong sama orang gue benernya. Makanya jadi kalau nge-YouTube tuh aslinya males gue. Apa gue jual aja channel gue ya, ada yang mau beli? Introvert kayak gini. Makanya Amri kan bete kali ya. Ini Mas Rian gak ngonten-ngonten gitu. Makanya gue kemarin udahlah gue cuti aja, gue ke Kudus dulu. Amri tuh kelamaan gak gue ajak ngonten. Gue pikir Amri di Kudus. Tadi gue WA, Ri lu di mana? Gue suruh nyusul ke Semarang. Lu Amri di Depok mas. Astagfirullahaladzim. Ya beginilah nih kalau punya anak kagak ngomong di mana posisinya. Pergi kagak ngomong, kagak izin. Kalau dikasih ke Kencana dijual apa gua kasih mas. Itu kan dulu channel gaming mas. Channel bekas gaming ya kayaknya ya. Nggak kepake juga kan. Gua ngurusin 2 channel males-malesan mas. Kan lu tahu sendiri mas Tony dulu jasanya sama gua kayak gimana mas. Gua dikasih tempat tinggal, dikasih kerjaan sementara, sambil nungguin MTI jalan jadi. Utang budi gua, utang jasa gua sama Mas Tony Kencana itu gua sampai mati gua bawa. Gue tuh orangnya kalau ditolong orang sedikit aja mas udah nggak karu-karuan. Gue inget-inget mulu, apalagi kalau ditolong orang banyak, gede. Sampai kapan gue bawa dia. Apa bener Bagus ekstrim, nakal suka perempuan mas? Bagus itu mabok enggak, judi enggak, masalah cewek kagak ada sembuhnya. Heran gue. Berantem sama bininya udah bolak-balik. Zaman dulu belum nikah berantem sama pacarnya udah bolak-balik. Kagak kapok-kapok juga. Wah David kemarin lu mas hampir cerai sama bininya. Parah. Sampai nangis-nangis. Mas Rian tolonglah mas jelasin ke istriku mas, telepon. Gua telepon hasilnya bininya mas. Gara-gara yang gua kompor-komporin. Laki lu ke Mangga Besar jam 12 malam alasan pengen ngecek agen. Mana ada agen jam 12 malam gua bilang. Mangga Besar tempat lokalisasi. Wah ribut mas. Sampai mau cerai mas. Akhirnya gue telepon bininya, Mbak, saya tuh bercanda, nggak mungkin kalau saya serius saya tunjukin di vlog, saya bilang. Pasti saya diem-diem lah kalau dia serius beneran ke sono. Ribut sampai mertuanya ikut-ikutan. Sukses ya mas berarti, ya sukses sih. Gue pengen ketawa aja tapi kan gue jadi ngerasa bersalah mas. Lah dulu kernet gue ngerti Arifin sing neng bengkel iku montir. Wah, mbiyen meh pegatan ibu bojone padha wae.
Arifin yang sekarang Kaji Arifin itu loh, yang hitam rambutnya putih yang di garasi Kudus, yang sekarang ikut montir, dulu kan kernet dia. Tahu nggak? Dia lagi pengajian mas, HP-nya ditinggal di rumah, di WA mas HP-nya sama temennya. Tulisin yang tak tunggu di Gripta ya gitu. Ditulisin begitu mas, dibuka bininya. Wah, Arifin pulang pengajian masih sarungan ya kan, sama bininya. Ngapain lu pulang? Cewek lu udah nungguin di Gripta. Wah ribut mas berdua, bajunya dilempar-lemparin keluar rumah. Gara-gara temennya iseng cuman WA gitu dong, mas yang tak tunggu di Gripta gitu. Gripta kan nama hotel di Kudus mas. Lagian bininya kagak mikir ya, Gripta harga kamarnya berapa, Arifin gajiannya berapa. Terus Duki rumah makan itu loh. Bin kan gini nyateli, Pak Duki yang di rumah makan itu. Dulu kan dia bagian antar jemput penumpang tuh, shuttle. Sebelum dia mimpin rumah makan Geringsing, sebelum jadi bos rumah makan Geringsing. Lu tahu dulu ada karyawan Pulau Gadung tuh namanya Ayu, orangnya cantik banget mas, Bahenol. Gua WA mas, HP-nya Ayu, Duki, HP-nya gua ambil, gua nggak ada WA, SMS. Gua SMS, zaman dulu belum ada WA, gua SMS. I love you, gua gituin. Wah, ditelepon dilabrak mas. Pakai bahasa Jawa, tapi artinya, lu tuh udah tua, bangka, nulis love you masih belepotan, nggak usah godain anak-anak muda, ingat umur, ngaca, digituin mas. Duki kan, loh kamu tuh kenapa gitu, kan dulu kontek-kontekan biasa, penumpang dari Pulau Gadung yang transit Sekolilo berapa, Kayen berapa, Pati berapa gitu. Telepon didamprat mas, gue belaga bego aja, sampai sekarang nggak tahu dia pelakunya siapa. Gua mas. Nur tadi itu penjol yang jadi mandor sekarang di HR, dulu kan ikut gua dari tahun 2003an itu. Gara-gara dipanas-panasin mulu mas. Bininya kalau manggil dia lagi nongkrong sama gua di tempatnya Pak Sutris nih, Mbah Tris yang di Ndau, Hadi Polo. Bayangin mas, bininya jam 11 malam udah ngentengin pakai kentengan besi itu loh mas depan rumah. Teng, gua kira jam mas. Nggak tahu orang-orang kampung situ pada ngomong kompak gitu. Itu alarmnya Nur tadi mas, itu bininya yang ngentongin waktu buat dia pulang. Bayangin aja lu manggil dia pulang doang, pada nongkrongnya cuma paling 20 meter mas depan rumah, orang sekampung denger semua. Kan Mas Rian mau nyalek, kenapa gak minta bantuan dana sama Pak Haji saja mas? Mas gua tuh untuk urusan percalekan mau sampai kapanpun juga nggak mau mas ngeluarin modal. Gua nggak pengen mengajarkan money politik ke masyarakat. Kalau gue pas nyalek gue nggak bisa ngasih apa-apa, tapi kalau insya Allah gue jadi bakal banyak banget yang bisa gue lakuin buat wilayah gue. Pasti bakal banyak banget perubahan. Lebih baik loh kalau gue pakai sistem orang-orang sekarang ngebeli suara tiap mau coblosan ngasih amplop. Mendingan duit buat bagi-bagi gue pakai buat usaha mas, bisa bantu orang banyak. Gue kalau untuk keuangan tetap fokus ke MTI, finansial gue fokus ke MTI. Semua bisnis yang gue bangun di luar MTI itu buat import MTI juga. Subsidi silang. Kedepannya yang lagi gue bangun sekarang. Walaupun sekarang belum ada hasilnya, belum menghasilkan, telatenin mas. Gue juga masih ngerintis ini. Lu pikir udah ada duitnya nih perusahaan? Belum ada duitnya. Udah ada penghasilannya? Belum. Masih ngerintis. Orang usaha begitu.